Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya di materi pelaporan korporat. Ini terkait dengan etika. Etika ini intinya secara definisi ya. eh, Kalau kita lihat apa ya ini, bahwa etika itu terkait dengan moral, kewajiban, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Isu terkait etika juga tidak selalu jelas dan mudah dipahami. Terus, oleh sebab itu, akhirnya beberapa teori etika menjelaskan apakah suatu perilaku keputusan telah dilakukan secara etis atau tidak. Itu ada namanya teori utilitarian, terus teori relativitas, teori egoisme, terus teori deontologi, dan sebagainya. Teori ini masing-masing mereka punya perspektif sendiri. Kayak misalkan apa ya di sini? Aliran konsekuensialis itu yaitu teori utilitarian dan teori egoisme menilai benar dan atau salah itu dari dampak yang ditimbulkan dari perilaku keputusan. Kemudian menurut teori utilitarian, perilaku konsumen yang etis itu adalah perilaku yang memberikan manfaat kepada lebih banyak pihak. Hal ini berbeda dengan teori egoisme yang justru menilai bahwa baik atau buruknya itu berdasarkan besarnya manfaat bagi pelaku atau pengambil keputusan. Oh, berarti ada dua teori ya nih. Aren konsekuensialis, perilaku atau keputusan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang itu dinilai etis. Kalau yang egoisme itu selama itu memberikan dampak kepada pelaku atau pengambil keputusan, nah itu masuk ke teori egoisme. Tapi ada relativitas, teori deontologi memandang kalau adanya pernyataan universal tentang benar atau salah, berbeda dengan aliran konsekuensialis dari deontologi tidak memperhatikan dampak, tapi menilai, tidak memperhatikan dampak suatu pelaku dalam menilai. Tapi teori, eh, ya dia tidak memperhatikan dampak. Kemudian teori etika kebajikan itu berbeda dari teori-teori yang lain yang lebih fokus pada nilai-nilai yang harus dimiliki. Teori etika membantu merencanakan pengambilan keputusan, melakukan tindakan terutama jika dihadapkan dengan permasalahan atau konflik dilema. Untuk pemecahan masalahnya digunakan sebuah kerangka atau model pengambilan keputusan. Nah, terus apa lagi ya poinnya? Permasalahan etika itu juga dihadapi oleh akuntan. Akuntan mungkin dihadapkan pada dilema antara pengungkapan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya dengan potensi kehilangan bonus atau penurunan harga saham. Itu jadi salah satu isu ya. Kemudian berbagai kasus kecurangan pelaporan keuangan melibatkan profesi akuntan. Akuntan merupakan salah satu bukti kegagalan akuntan dalam menyelesaikan permasalahan etika. Nah, salah satu unsur penting ketika menghadapi dilema itu yaitu dengan adanya membentuk suatu kode etik yang jadi nanti panduan atau jadi pedoman. Kode etik akuntan Indonesia itu mengacu kepada etika akuntan profesional di sini yang dibentuk oleh IFAK. Nah, di Indonesia sendiri IAI bersama dengan IAPI ya dan IAMI dia telah mengesahkan kode etik akuntansi Indonesia di 2019 dan berlaku efektif di 1 Juli 2020. Kode etik akuntansi ini merupakan adopsi dari Handbook of Code of Ethics for Professional Akuntan 2018.
Nah, intinya ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap kode etik, akuntan yang bekerja di bisnis, akuntan yang bekerja melayani publik, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, kemudian independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Ketika dalam pelaporan korporat, etika dalam pelaporan korporat itu kode etik akuntan profesional diterapkan pada seluruh aktivitas akuntan profesional. Salah satu aktivitas utama akuntan profesional adalah terkait dengan pelaporan korporat baik akuntan profesional di praktik publik maupun di bisnis perusahaan. Kita lihat apa poin-poinnya. Nah, di bagian satu, tadi kan di bagian satu itu terkait dengan eh, kepatuhan terhadap kode etik ya. Jadi bagian satu itu kepatuhan terhadap kode etik, intinya prinsip perilaku profesional itu mensyaratkan akuntan itu untuk bisa mematuhi aturan perundangan yang berlaku. Di bagian satu ini juga dia menetapkan prinsip dasar etika profesional. Prinsip dasarnya itu apa? Yang pertama, prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional itu memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan dalam hal pertama mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan dan mengevaluasi signifikansi ancaman, menerapkan perlindungan untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman. Terus bagian 2 dan bagian 3 itu menjelaskan tentang kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut memberikan contoh perlindungan mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip etika. Akuntan profesional mematuhi prinsip dasar etika. Yang pertama dia harus ada integritas, yaitu lugas jujur, kemudian ada objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias ya berbenturan dengan kepentingan, kompetensi dan keahlian profesional, jadi menjaga pengetahuan dan keahlian tetap eh, pada tingkat yang memang dibutuhkan dan memastikan klien atau pemberi kerja itu menerima jasa profesional. Terus ada kerahasiaan, menghormati informasi dan hasil hubungan profesional. Kemudian ada perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan perlakuan dan yang berlaku untuk menghindari perilaku yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntansi. Intinya ada integritas, objektivitas, kemudian ada kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Laporan korporat adalah salah satu hasil pekerjaan profesional yang bekerja di bisnis. Terus ada lagi ya. Nah, akuntan profesional di bisnis memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan menyetujui laporan keuangan untuk tujuan umum. Harus diyakini bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Itu poinnya. Kemudian akuntansi profesional itu bilang eh, eh, dapat menghadapi ancaman dan mempengaruhi kepatuhan pada prinsip etika seperti dijelaskan pada sub-sub sebelumnya. Ancaman tersebut apa saja gitu ya. Pertama, ancaman kepentingan pribadi, contohnya bonus kinerja akuntan dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan dapat menjadi ancaman kepentingan pribadi. Ancaman telah pribadi, contohnya penggabungan fungsi penyusunan pengendalian internal dan pelaporan keuangan dengan audit internal. Jadi nggak boleh dan menjadi ancaman telah pribadi karena saat auditor internal melakukan audit atas kecukupan pengendalian internal untuk pelaporan keuangan, auditor internal melakukan review atas pekerjaan. Oke, intinya tidak ada penggabungan fungsi yang sama gitu ya antara internal auditor dengan yang memang sebagai contoh penggabungan fungsi penyusunan pengendalian internal untuk pelaporan, penggabungan fungsi penyusunan pengendalian internal untuk pelaporan keuangan dia. Jadi pelaporan sendiri, pengauditan sendiri gitu. Kemudian ada ancaman advokasi ketika itu jadi komponen penting dari rencana dan aksi korporasi dalam keadaan tersebut dapat menjadi ancaman advokasi. Kemudian ancaman kedekatan sebagai contoh hubungan keluarga, kekerabatan, ancaman intimidasi. Kemudian secara khusus ancaman tersebut, ancaman itu memungkinkan apa ya? Secara khusus menjelaskan tentang kemungkinan ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika.
Nah, akuntan juga mungkin menghadapi tekanan ya untuk menunjukkan ancaman terhadap kepatuhan prinsip etika. Ini cuma poin-poin di di aturan itu ya. Tapi kita lihat nih mitigasi untuk permasalahan etika itu apa? Yang pertama adalah akuntan profesional bekerja di bisnis harus menolak untuk atau tetap dikaitkan dengan informasi yang dianggap menyesatkan jika tidak mungkin mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang kalau akuntan ini segera mengambil langkah supaya tidak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan saat menyadari bahwa ia terkait dengan informasi yang menyesatkan. Ya kalau misalnya ada yang nggak benar dia langsung langsung segera gitu ya. Kemudian akuntansi ini juga ini harus mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum dan mengundurkan diri kalau memang dia ada um, jadi dalam menentukan ada tidaknya persyaratan yang melaporkan keadaan informasi yang menyesatkan kepada pihak di luar organisasi. Jadi kalau dia menolak untuk dikaitkan dengan ini ya dengan informasi yang memang dianggap sesat, yang pertama dia menolak nggak mau ikut ikutan, yang kedua dia mengambil langkah-langkah kalau memang sudah masuk itu sudah masuk ke ranah penyesatan penyusunan penyesatan dalam informasi keuangan misalkan. Yang ketiga dia harus mempertimbangkan untuk memperoleh hasil hukum atau pengunduran diri kalau memang dia tidak bisa gitu ya berlanjut. Terus untuk ancaman kepentingan keuangan contohnya kebijakan prosedur dari komite independen dalam melakukan tingkat untuk remunerasi remunerasi manajemen senior. Kemudian mengungkapkan semua kepentingan, berkonsultasi jika tepat, berkonsultasi jika tepat dengan pihak bertanggung jawab. Ini contohnya. Prosedur audit internal, tata kelola perusahaan. Jadi perusahaan itu CG ya, corporate governance itu didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengelola perusahaan. Definisi yang hampir sama dengan IFC. CG itu struktur atau proses mengarahkan dan pengendalian perusahaan. Di Indonesia kita lihat kalau CG itu tertuang dalam Putusan Menteri BUMN ya gitu ya. Itu didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Itu proses dan struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha ya dan akuntabilitas itu intinya. Terus ada eh, di 2011 itu tentang Good Corporate Governance atau GCG itu adalah prinsip yang mendasari suatu proses mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundangan. Nah, ini macam-macam definisi. Intinya kalau kita simpulkan definisinya apa saja? Yang pertama, corporate governance itu sistem yang mengukur gitu ya, sistem yang terukur ya, dan dia punya mekanisme, dia bisa ada pengelolaan, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dia juga sebagai struktur atau proses melibatkan manajemen eksekutif dan pengawas, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dia juga struktur yang proses yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan kewenangan organ. Kemudian dia juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan etika. Tujuan dari CG adalah mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Jadi memaksimalkan ini ya berarti ya mewujudkan nilai pemegang saham. Nah, banyak juga ya.
Terus prinsip tata kelola perusahaan itu ada di OECD. Prinsip tata kelola yang baik itu yang pertama ensuring the basic for effective corporate governance framework. Maksudnya apa ya? Bahwa prinsip pertama menyatakan bahwa untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, maka kerangka tata kelola perusahaan harus mendorong terciptanya pasar yang transparan dan wajar. Jadi untuk mendorong tata kelola yang baik menciptakan harus mendorong terciptanya pasar yang transparan dan wajar serta alokasi sumber yang efisien. Untuk memenuhi prinsip ini, maka terdapat tiga subprinsip. Yang pertama, kerangka tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kinerja perekonomian, integrasi pasar, dan insentif yang diciptakan untuk pelaku pasar. Terus apa lagi? Pernyataan peraturan perundangan, pembagian tanggung jawab, regulasi di pasar modal harus mendukung otoritas pengawasan pembuat peraturan dan penegak hukum. Em, Kemudian ada direct equitable treatment of shareholder. Jadi prinsip kedua itu menyatakan kalau kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksana hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan adil bagi semua pemegang saham. Jadi yang pertama itu adalah menciptakan tata kelola yang mendorong terciptanya pasar yang transparan dan wajar. Yang kedua itu pelaksanaan hak-hak pemegang saham, mulai dari hak-hak dasar, hak pemegang saham untuk memiliki informasi cukup ya. Kemudian pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif terutama dalam pemberian suara dan yang mengatur RUPS gitu, yang ada di RUPS. Ini teknis-teknisnya mungkin bisa dipahami sendiri gitu. Nah, jadi kita lihat dengan contoh soalnya. Yang ketiga, prinsip ketiga menyatakan kalau misalkan tata kelola harus memberikan insentif yang efektif terhadap seluruh rantai investasi dan mendorong pasar modal berfungsi dengan cara berkontribusi terhadap tata kelola. Nah, ini subprinsipnya investor institusional suara harus diberikan kustodian, investor institusional bertindak dalam kapasitas fidusi. Kemudian perdagangan orang dalam manipulasi pasar harus dilarang dan aturan terkait yang berlaku harus ditegakkan. Pasar modal harus mungkin pembentukan harga yang wajar. Kemudian keempat adalah menyatakan bahwa tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum maupun kesepakatan bersama. Hmm. Ini empat prinsip-prinsipnya. Kemudian ada yang terakhir ada disclosure dan transparansi. Menyatakan kalau misalkan kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan dalam semua hal yang material terkait perusahaan.
Kemudian ada prinsip keenam bahwa kerangka atau tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan efektif, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Um, Nah, ini apa ya ini? Ini prinsip ikhtisar gitu ya, ikhtisar dari prinsip dasar dan tata kelola perusahaan. Tapi nggak tahu ini udah update atau belum. Kalau kita lihat ada 3 pilar. Asasnya GCG itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan. Terus ada terkait dengan etika bisnis dan pedoman perilaku. Kemudian ada tentang RUPS, direksi, dewan komisaris, pemegang saham ya. Nah, ini mungkin nggak perlu terlalu dihafalkan kayaknya. Nanti lihat ke bagian soal aja mungkin ya. Karena ini akan terlalu panjang. Nah, pengungkapan transparansi bermanfaat untuk menurunkan informasi asimetris. Penurunan informasi asimetris ini sangat penting untuk menekan risiko investasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar. Itu poinnya. Ini cuma pandangan-pandangan, apa lagi ya? Tapi sekilas itu sih nanti kita akan explore lebih jauh nanti di soal terkait dengan GC tentang ini ya, etika dan tata kelola. Atau nanti kita lihat dari silabusnya itu etika dan tata kelola spesifiknya kemana arahnya gitu. Prinsip tata kelola, oke. Ini hak tanggung jawab pengurus. Nanti tadi ada dewan, terus apalagi ya tadi menjelaskan evaluasi, misalnya sifat konsekuensi dan aturan pengungkapan mengenai kepatuhannya. Ini transparansi, ya nanti kita coba uh, ada tambahan ya materi nanti. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.